Saya lihat seperti ada drama kehidupan di situ. Dengan cepat dia berbalik dari orang yang murka, orang yang marah dengan kata-kata yang tidak baik. Dan ketika saya hadir, dia begitu manis, dia begitu lembut, kata-katanya begitu luar biasa untuk didengarkan. Sobat Pemenang, pada satu kali saya bermain ke rumah seorang pengurus dari sebuah rumah ibadah di Tangerang. Namun saya tidak memberitahukan mengenai kedatangan saya, jadi saya datang tiba-tiba begitu. Dan ketika saya pencet bel rumahnya, maka pengurus ini teriak dari rumah, menyuruh pembantunya untuk melihat siapa tamu yang di luar. Dan ketika pembantu ini keluar, namun rupanya saya masuk ke kendaraan dan bilang tidak ada. Dan akhirnya sang pembantu masuk, lalu saya keluar dari kendaraan lagi, saya pencet lagi belnya. Dan dia teriak lagi Bapak Ibu. Dan dia beritahukan, coba lihat. Dan ketika dilihat, dia bilang ada tamu Tuhan katanya. Lalu ketika sang pembantu ini masuk, maka pembantu ini dimarahi. Diberikan kata-kata kotor, diberikan kata-kata yang tidak baik sama sekali. Sehingga saya yang di luar, yang mendengarkan, saya aja tidak nyaman mendengar kata-kata yang diucapkan oleh sang pelayan ini kepada pembantunya di rumah. Ya, begitu kasar sekali pendapat saya. Tidak layak bagi saya, dia sebagai pengurus di sebuah rumah ibadah mengeluarkan kata-kata yang begitu tidak mulia, begitu tidak baik, begitu tidak bagus dalam pendengaran saya. Dan ketika pelayan ini keluar dari rumah dan berjumpa dengan saya, mukanya berubah Bapak Ibu. Oh, Pak Gordon katanya, silakan masuk. Dan kata-katanya berubah. Dia ramah, dia baik, dia sambut saya. Lalu dia panggil tadi pembantunya tadi, dibilang tolong dilayani Bapak. Dan dia ngomong manis sama pembantunya. Dan saya lihat seperti ada drama kehidupan di situ. Dengan cepat dia berbalik dari orang yang murka, orang yang marah dengan kata-kata yang tidak baik. Dan ketika saya hadir, dia begitu manis, dia begitu lembut, kata-katanya begitu luar biasa untuk didengarkan. Bapak Ibu, sebagai manusia yang saya pelajari, sebagai seorang pria katanya, seorang pria itu mempergunakan 17.000 kata satu hari, wanita 29.000 kata. Dan dikatakan kemampuan pikiran kita merekam atau mengingat kata-kata itu 20.000 kata atau sampai 30.000 kata. Lalu kata-kata itu kita sambung jadi kalimat yang dengannya kita berbicara di mana saja, dari kecil sampai nanti kita meninggal, di kantor, di pekerjaan, di kampus, dengan kata yang kita gabungkan jadi kalimat. Kita memakai vocabulary yang 20.000 sampai 30.000 kata tadi. Dan yang saya pelajari lagi Bapak Ibu, dari sekian banyak vocabulary yang ada, itu ada 2.000 kata nuansanya negatif, 1.051 kata nuansanya positif. Ada 2:1. Jadi ketika saya pelajari dengan baik, tidak heran Bapak Ibu, orang lebih gampang mempelajari yang kata-kata negatif, kata-kata yang tidak baik, kata-kata yang tidak manis, kata-kata yang buruk, kata-kata yang kotor daripada kata-kata yang positif. Dan ini bisa dibuktikan ketika orang jengkel, ketika orang marah, ketika orang emosi, maka kata-kata yang tidak baik yang akan keluar begitu deras. Dan dia lupa jati dirinya sebagai pelayan Tuhan. Dia lupa jati dirinya sebagai anak Tuhan. Dia lupa jati dirinya sebagai anggota kerajaan Allah. Dia lupa dirinya bahwa dia sebagai orang yang telah ditebus, orang yang telah dibaharui. Sebagai orang percaya Bapak Ibu. Ada firman yang mengatakan, oleh sebab itu janganlah keluar kata-kata kotor dari mulutmu. Namun ucapkanlah perkataan yang baik katanya. Yang membangun. Bukan hanya membangun, dikatakan menjadi berkat buat orang yang mendengarkan. Menjadi berkat buat orang yang mendengarkan. Bapak Ibu lihat firman ini, kita diingatkan sebagai orang percaya. Kita dilarang mengeluarkan kata-kata yang kotor. Kita diarahkan kepada orang yang memperkatakan perkataan-perkataan yang baik. Setiap kali kita bicara, perhatikan, coba nilai apakah perkataan saya ini membangun orang lain. Ya, mensupport orang lain. Apakah kata-kata saya ini enak didengar, menjadi kesukaan buat banyak orang. Setiap hari Bapak Ibu, sebelum kau beraktivitas, engkau berbicara, engkau bergaul, engkau di kantor, engkau di perusahaan, engkau di jalan, engkau di tempat kuliah, engkau di tempat perusahaan, di toko, di mana kau beraktivitas. Ingatlah, jaga kata-katamu.
Hindari kata-kata sampah, hindari kata-kata kotor, supaya kita menjadi orang yang mulia seperti yang dikehendaki oleh firman Tuhan buat kita pada hari ini.